أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. Rasa harap dan takut itu seperti rangkaian rangkaian bumbu di dalam masakan tadi, itu harus pas. Kalau enggak pas, jadi rasanya enggak enak. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting, menjadi salah satu di antara tadabbur, faidah dari tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah fitnah. Harta, anak itu fitnah. Namanya fitnah itu potensi menimbulkan sesuatu yang buruk itu lebih besar dibandingkan potensi menimbulkan sesuatu yang baik. Disebut fitnah itu karena madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi juga jangan kemudian jadi punya sisi ekstrim. Kalau gitu nggak usah punya harta, nggak usah punya anak aja, nggak kena fitnah. Ya mungkin nggak, fitnahnya nggak pada hartanya, fitnahnya nggak pada anaknya, tapi bisa jadi pada suaminya, bisa jadi pada kerabatnya, bisa jadi pada mertuanya, bisa jadi pada orang tuanya bahkan. Ini bagian dari yang juga penting, karena memang namanya kehidupan dunia itu adalah darul fitnah atau darul bala, tempatnya fitnah dan juga ujian. Maka kalau kemudian nggak pengen diuji, ya nggak usah hidup di dunia. Simpelnya gitu aja, Bu. Ya. Jadi kalau nggak pengen diuji, nggak usah hidup di dunia. Lawang untuk urusan yang paling sepele aja itu ujian, loh. Urusan makan aja kadang-kadang ujian, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Makanya Allah mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi indahnya adalah kalimat terakhir dari ayat ini, Bu. Wallahu indahu ajrun azim. Jadi mendidik anak itu pekerjaan yang mulia, yang hari ini banyak ditinggalkan oleh para orang tua, terutama ibu. Padahal ibu itu harusnya lebih dominan di rumah bersama dengan anak. Apalagi ibu-ibu wanita kurir. Wanita kurir. Orang dia lebih taat sama bosnya daripada sama yang di rumah kadang-kadang. Kalau bosnya perintah, siap Pak, siap, berangkat sekarang juga. Coba kalau suaminya nelpon, nanti ya Mas, aku masih capek. Ya, dan lain sebagainya. Itu wanita kurir, bukan wanita karir. Ini penting untuk diperhatikan. Maka kalaupun seorang wanita itu punya tanggung jawab di luar, harus menempatkan porsi tanggung jawab utamanya sebagai apa yang kemudian disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu mas'ulatun an baiti ba'liha wa waladihi. Seorang wanita itu bertanggung jawab atas rumah suaminya dan juga anak-anak suaminya. Wa hiya mas'ulatun anha, kata Nabi, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban akan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tugas utamanya. Jadi jangan sampai tugas utamanya dikesampingkan, tugas sampingannya diutamakan. Itu kebalik namanya. Tugas utamanya itu yang harusnya diutamakan dan diprioritaskan. Adapun tugas lainnya dikesampingkan. Maka saya seringkali menyarankan kalau mau kerja di luar, itu adalah wanita yang nggak punya anak-anak atau anak-anaknya sudah besar. Kalau anak-anaknya masih kecil, kemudian dia punya tugas tambahan di luar,
itu sangat berpotensi untuk menjadikan dia tadi itu tidak adil di dalam amanahnya. Entah kemudian fokus di luar, akhirnya mengabaikan atau kurang memperhatikan urusan di rumahnya, atau sebaliknya terlalu memperhatikan urusan di rumahnya, akhirnya kurang memperhatikan amanah di luar rumahnya tadi itu. Makanya saran saya begitu. Jadi nanti kalau cari guru yang sudah nenek-nenek aja nggak apa-apa, apalagi guru TK, ya kan? Cocok banget kalau nenek-nenek, kakek-kakek itu yang suruh ngajar TK. Nggak ada marah-marah, nggak ada ceritanya kakek-kakek marah-marah, kecuali kakek-kakek yang nggak pernah ngurusi anaknya dari dulu. Saya itu dulu punya kakek, tapi bukan kakek kandung, kakek suami adiknya nenek. Jadi ya kakek juga kan ya, suami adiknya nenek dari pihak ibu. Suami adiknya nenek dari pihak ibu, ya. Memang lama nggak punya anak, Bu. Jadi sampai nikah sama adiknya nenek itu udah lama nggak punya anak, sampai kemudian adiknya ibu itu diambil, dibawa, sampai gede baru punya anak. Jadi punya anaknya itu itu pun anak satu-satunya. Maksudnya yang bawaan nenek tadi itu anak satu-satunya. Dan memang dari dulu nggak pernah ngurusi, apalagi orang dulu namanya laki-laki itu kan nggak pernah tahu urusan di rumah. Pokoknya taunya di rumah itu makan, tidur, udah. Ya. Habis itu nanti kerja lagi, apalagi orang awam ya, yang memang tidak dibimbing dengan ilmu agama. Dan itu yang hari-hari dilakukan. Ya. Sibuk kerja, nggak pernah ngurusi anaknya. Itu kalau lihat saya main ke situ, langsung dipelototin, ngapain kamu kesini? Ya, itu horor. Kalau kerabat-kerabat yang lain nggak ada yang berani ke situ. Karena saya dulu ndablek ya, ke situ ya bolak-balik aja, cuek-cuek aja. Orang saya mau main sama sepupu saya, anaknya kakek itu, cucunya kakek itu juga ya. Saya juga cucunya, dia cucunya, cuman dia cucu kandungnya. Kalau saya cucu cucu beda orang tua lah ya. Ya. Beda jalurnya ya, itu kalau keluarga besar gitu memang, Bu. Pokoknya asal saya main ke situ, adik-adik saya tuh sampai kakek meninggal itu nggak ada yang berani main ke situ. Saya aja bolak-balik main di situ ya. Tapi itu justru contoh bagaimana kemudian ternyata ketika porsi antara mendidik dan menghardik tadi itu tidak tepat, itu justru bukan menjadi bagian dari yang tepat di dalam mendidik tadi. Akhirnya menghasilkan hasil didikan ya yang kurang baik juga. Dan ini bagian dari yang harusnya menjadi perhatian kita. Walaupun kita juga sadari dulu orang-orang tua kita mungkin bukan orang-orang tua yang paham parenting. Dulu orang-orang tua kita mungkin bukan orang yang sampai care-nya itu karena faktor pendidikan yang tinggi. Karena rata-rata orang-orang dulu jarang yang berpendidikan tinggi ya. Tapi mereka care-nya dalam satu hal, doanya untuk kita itu loh, yang Masya Allah nggak pernah berhenti. Pagi, siang, sore, malam, setelah sholat, setiap kita nggak ada di rumah itu nggak pernah lepas dari doa mereka. Jadi bisa jadi baiknya kita hari ini itu karena doa-doa mereka, bukan karena hasil pendidikan mereka gitu. Makanya jangan pernah menggantungkan, walaupun memang teorinya kita perlu pelajari, tapi jangan pernah menggantungkan murni pada usaha kita. Karena kalau bukan karena kehendak Allah nih, saya tidak akan seperti yang kemudian kita inginkan. Tapi doakan selalu anak-anak kita. Walaupun mungkin kita orangnya bukan yang ideal banget sebagaimana praktek parenting yang seharusnya gitu. Harusnya kalau lihat anak jengkelin itu nggak boleh marah, tapi kita marah misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa mengimbangi marahnya tadi itu dengan lebih banyak doanya untuk anak-anak kita. Makanya kalimat yang terakhir ini yang istimewa, wallahu indahu ajrun alim. Allah itu memiliki pahala yang besar pada proses mendidik
anak sekaligus mengelola harta tadi. Betul harta itu bisa jadi fitnah, betul anak-anak itu bisa jadi fitnah, tapi janji Allah akan pahala karena kita bersabar terhadap fitnah itu besar. Makanya sayang kalau anaknya cuma satu, makanya sayang kalau anaknya cuma dua, karena berarti pahalanya cuma tergantung pada dua itu saja. Makanya dulu yang diorientasikan para sahabat salah satunya memiliki banyak keturunan. Saya nggak sebutkan asbabnya, saya sebutkan saja tujuannya, banyak keturunan. Masalah asbabnya banyak cara juga. Itu yang kemudian dijadikan sebagai tujuan para sahabat dulu. Bahkan salah satu di antara doa Nabi kepada beberapa orang sahabatnya itu adalah Allahumma akthir malahu wa akthir waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan juga perbanyaklah anaknya. Jadi banyak anak itu tujuan. Yang kadang-kadang hari ini kita perlu ngelus dada. Akhwat-akhwat kita hari itu pengennya malah nggak punya banyak anak. Dengan logika yang menyesatkan sebenarnya, mending anaknya dikit tapi dididik dengan baik, ya. Dan anaknya banyak nggak terdidik dengan baik. Loh, kenapa nggak opsinya mending anaknya banyak dididik dengan baik daripada anak sedikit belum tentu terdidik dengan baik? Kenapa nggak dibalik gitu logikanya? Uang mendidik dengan baiknya belum tentu gitu maksudnya. Banyak anaknya juga belum tentu. Kenapa kemudian membandingkan sesuatu yang belum tentu dengan belum tentu gitu? Ya. Yang pasti kalau kita dikaruniai Allah anak, terima, itu amanah, ya, didik dia dengan baik, wallahu indahu ajrun azim. Itu yang harusnya jadi tujuan gitu. Yang kadang-kadang semakin lama ngaji tapi gara-gara main medsos dengan artikel-artikel nggak jelas, bukannya tambah pener tapi tambah ngawur. Baik cara berpikirnya itu fitnah syubhat juga, itu penting untuk dihati-hati, ya. Yang lagi santer kan masalah itu, masalah pendidikan anak sama masalah suami nikah lagi. Itu yang lagi santer, apalagi tokoh kemudian nikah lagi. Oh, itu jadi bulan-bulanan netizen itu. Sampai hari ini nggak habis-habis, episodenya terus berlanjut, lebih panjang daripada sinetron. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Ingat kata-kata akhir dari ayat ini, wallahu indahu ajrun azim. Jadi kalau kita mulai sebel sama anak, jengkel sama anak, kemudian terpikir yang enggak, kalau gini caranya mending nggak punya anak, ya. Kadang-kadang kan ada ungkapan-ungkapan begitu tuh. Ya, ingat ayat ini, ingat betul. Ya, wallahu indahu ajrun azim. Allah memiliki pahala yang besar ketika kamu bersabar dengan fitnah dua tadi itu. Ya. Ini bagian dari yang juga penting, karena memang fitrahnya anak itu ujian, maka perlu berhati-hati. Nah, ini silahkan dibaca. Anak itu ujian dan fitnah. Sebagaimana riwayat dari Khawlah binti Hakim. Siapa Khawlah? Khawlah siapa, Bu? Khawlah binti Hakim. Khawlah siapa? Istri Nabi. Oh, bingung. Ya. Salah satu istri Nabi namanya Khawlah. Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal walada mabkhalatun majbanatun mahzanatun majhalatun. Bahwa anak-anak itu adalah mabkhalah. Apa artinya mabkhalah? Membuat orang tua itu pelit anil infaqi fi wujuhil kurabi, untuk kemudian menginfakkan hartanya pada amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Majbanatun, menjadikan orang tua itu pengecut sehingga nggak berangkat untuk berjihad fisabilillah. Majhalatun, yang akhirnya menghalangi orang tua tadi itu untuk menuntut ilmu.
mahzanatun menjadi asbab kesedihan dan juga duka bagi orang tua, bahkan melebihi dukanya kehilangan orang tua. Jadi kehilangan anak itu kadang-kadang menjadikan kita lebih bersedih daripada kita kehilangan orang tua. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Apalagi kalau kemudian anak kita mungkin masih hidup tapi tidak sesuai yang kita inginkan. Pengennya soleh malah toleh misalnya. Makanya hati-hati manggil anak, jangan toleh. Itu dari kata toleh, artinya lawan dari soleh. Kalau manggil anak soleh aja jangan toleh ya. Ini bagian dari yang harusnya dihati-hati. Itu penjelasan dari Imam Al-Munawi. Jadi ketika kemudian seseorang itu memiliki anak, potensi ini ada. Yang dia punya harta akhirnya tidak berinfak karena lebih khawatir dengan anaknya. Yang dia punya kesempatan untuk bisa beramal, jihad fisabilillah atau bersafar atau yang lainnya yang merupakan jalan-jalan menuju ketaatan kepada Allah, kadang-kadang jadi nggak berangkat gara-gara anak. Ketika kemudian punya kesempatan untuk menuntut ilmu, kadang-kadang ketika kemudian khawatir dengan anaknya jadi nggak menuntut ilmu. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara bentuk ujian dan fitnah dari anak itu. Yang kadang-kadang orang itu kehilangan kesempatan untuk meraih kebahagiaan dan juga kebaikan dunia maupun akhirat hanya gara-gara anak. Yang lebih parah lagi adalah enggak punya anak tapi enggak beramal saleh. Makanya ketika Nabi SAW dalam sebuah kesempatan berbuat berkhutbah di hadapan para sahabatnya, kemudian melihat Hasan dan Husain itu berlari di hadapan Nabi. Hasan dan Husain berarti siapa? Cucunya Nabi. Nabi itu saking sayangnya kepada Hasan dan Husain itu mau nggak mau menghentikan ceramahnya, menggendong Hasan dan Husain, baru kemudian bisa melanjutkan ceramahnya lagi. Itu anak-anak. Yang Nabi mengatakan shadaqallahu alladzi qala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh benar firman Allah yang telah mengatakan bahwa sesungguhnya harta dan juga anak-anakmu itu fitnah. Dari sekian banyak yang dilakukan oleh anak-anak, namanya manusia sebagaimana kita, enggak selalunya benar, pasti ada salahnya. Maka salah satu di antara bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan adalah bagaimana mensikapi kesalahan itu. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam, setiap anak Adam khata'un, adalah orang yang berbuat salah. Khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau kita mendapati anak kita berbuat salah, salah satu di antara orientasinya adalah bagaimana dia bertaubat dari kesalahan itu. Orientasi utama kita di dalam mendidik anak saat mendapati anak berbuat salah adalah bagaimana kemudian kita menjadikan anak itu bertaubat dari kesalahannya. Taubat itu unsurnya 3. Unsur taubat. Unsur taubat itu ada 3. Yang pertama adalah penyesalan.
menyesal atas dosa-dosa yang kemudian atau kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua apa? Berhenti dari kesalahan. Ini unsur yang kedua. Ini satu, ini dua. Unsur yang ketiga adalah apa? Tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Ibarat kata Nabi SAW, al-muslimu, seorang muslim itu tidak akan terperosok ke dalam lubang dua kali. Dia tidak akan melakukan kesalahan dua kali. Kalau sudah bertaubat, ya sudah, selesai. Meskipun kadang-kadang kita dapati ada yang kemudian sudah ngaku salah, minta maaf, berbuat salah lagi. Lawang memang manusia itu ada macam-macam, Bu. Manusia itu ada macam-macam. Ada orang yang kalau sudah berbuat salah sekali kapok, nggak mau berbuat salah lagi. Ada orang yang kemudian berbuat salah, ngomongnya kapok, diulangi lagi. Ada orang yang berbuat salah nggak kapok-kapok, baru ketika kecentok itu apa bahasa Indonesia? Bahasanya kecentok itu apa? Ketika sudah mentok baru nggak ada jalan keluar selain bertaubat, baru dia bertaubat. Kadang-kadang Allah sengaja membiarkan kita berbuat salah itu bukan karena ridho dengan kesalahan kita, tapi menunggu taubat kita. Itu yang kemudian penting untuk diperhatikan. Makanya Allah mensifati dirinya hanya untuk satu sifat, menyebut dirinya, menamai dirinya hanya untuk satu sifat, yaitu memaafkan atau mengampuni, itu dengan 3 nama: Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu. Ya kan? Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ghaffar itu artinya apa, Bu? Ghaffar itu artinya memaafkan kesalahan yang besar, sebesar apapun kesalahan itu. Yang mengampuni kesalahan yang banyak, sebanyak apapun kesalahan itu mana Ghaffar. Sedangkan Ghafur itu artinya adalah yang mengampuni kesalahan meskipun dilakukan berulang-ulang. Sudah minta ampun, diampuni, berbuat salah lagi, lalu minta ampun lagi, diampuni lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama belum tutup, belum kukut dagangannya, belum selesai masa dan waktunya, yaitu ketika matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum di kerongkongan, maka pintu taubat akan selalu terbuka. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Begitu juga harusnya kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Nanti silahkan perhatikan di kitab Adab Mufradnya Imam Bukhari itu, ketika kemudian Nabi pernah ditanya, wahai Nabi, berapa kali aku harus memaafkan kesalahan budakku dalam satu hari? Nabi SAW mengatakan aktsar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali dalam satu hari. Itu budak. Budak itu ibarat barang milik kita. Suka-suka kita mau kita apain, itu saja Rasul perintahkan kita untuk memaafkan mereka lebih dari 70 kali dalam satu hari. Apalagi suami kita. Kalau yang laki-laki apalagi istri kita, apalagi anak-anak kita, yang mereka lebih mulia daripada budak tadi itu. Harusnya kita muliakan mereka dengan lebih banyak memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Namanya maaf itu move on. Jangan diingat-ingat. Karena wanita ini ahli sejarah terbaik di dunia.
paling ingat dengan kesalahan suami sejak awal nikah sampai mati. Itu ahli sejarah terbaik di dunia, ya. Kebaikannya lupa tapi kesalahannya ingat. Ini masalahnya ini, ya. Yang diingat tuh kebaikannya bukan kesalahannya. Kalau maafin ya sudah, maafin, selesai gitu loh, jangan diungkit lagi. Tapi memang ya itu salah satu di antara fitrah yang telah Allah tetapkan, ya. Makanya yang disuruh sabar, ya. Yang disuruh sabar itu siapa, Bu? Laki-laki. Coba perintah Allah di dalam Al-Qur'an itu apa? Muru ahlakum bis sholati. Gimana? Ayatnya sampai lupa saya jadi. Wa'mur ahlaka. Wa'mur ini perintah. Siapa yang diperintahkan? Siapa, Bu? Ini dhamirnya mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar itu berarti lanang, ya. Laki-laki. Wa'mur ahlaka bis sholati, untuk melakukan sholat. Kata ahlun dalam bahasa Arab itu makna yang paling dekat itu adalah istri. Walaupun nanti definisi ahlun itu banyak. Budak itu termasuk ahlun, karyawan itu termasuk ahlun, pembantu termasuk ahlun. Semua yang di bawah tanggung jawab kita dan naungan kita itu semuanya ahlun kita. Tapi yang paling dekat dan paling tinggi makna ahlun itu maksudnya adalah istri. Perintahkanlah istrimu untuk sholat, wastobir alaiha. Kata istobaro itu dari kata sobaro, dan bersabarlah. Sing dikongkon sabar itu siapa? Laki-laki. Kenapa? Karena karakter wanita yang membutuhkan kesabaran itu. Yang paling ingat kesalahan, ya kan? Yang sering kemudian nggak mau salah, ya. Ini bagian dari yang juga penting. Makanya yang disuruh sabar tuh laki-laki, ya. Bukan perempuan. Kalau perempuan sudah karakternya, memang Allah ciptakan perempuan tuh dari tulang iga yang bengkok. Kalau dipaksa diluruskan ya patah, kalau dibiarkan tetap bengkok, ya. Jadinya gimana? Ya dinikmati aja bengkoknya itu. Ya. Tidak dibiarkan tapi dinikmati. Bagaimana kemudian bisa memanfaatkan kebengkokan tadi itu sebagai kenikmatan, ya. Kalau bengkoknya dalam hal-hal yang sifatnya tidak melanggar syariat ya nggak apa-apa. Bengkoknya manja misalnya, ya udah, namanya punya istri, namanya istrinya perempuan ya manja gitu kan. Nanti juga punya anak perempuan juga mau nggak mau begitu, ya. Kemudian cerewet, itu kan salah satu di antara kecerdasan tertinggi seorang wanita, kecerdasan linguistik alias cerewet tadi. Loh, satu hari bisa 24.000 kata, loh. Yang paling menengan, yang paling dieman itu 18.000 kata satu hari. Sedangkan laki-laki itu yang paling cerewet itu cuma 4.000 kata sampai 8.000 kata per hari. Itu berapa kali lipat berarti? ya. Nanti ingetin suaminya. Makanya kalau satu aja 24.000 kata, bayang no anggar papa 24.000 pempat. Nah, siap opora gitu kan? Kalau dengerin istri satu kemrewek aja nggak betah, apalagi nanti bojone papat kemrewek kabeh. Nah, ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Makanya yang diperintahkan sabar itu siapa? Laki-laki, ya. Memang harus sabar. Termasuk kita orang tua secara umum, baik ayah maupun ibu, ketika menghadapi anak-anak. Lo anak-anak itu sebelum dia balik itu raja, Bu. Mau apapun ya mau, nggak mau ya. Kalau kita mampu dituruti kan gitu. Selama bukan bagian dari yang melanggar syariat tadi. Kalau kita mampu turuti. Meskipun nanti juga perlu tolak ukur tersendiri dalam menuruti itu batasannya apa, nanti akan ada pembahasannya insya Allah.
Ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Jadi kembali bahwa orientasi ketika mendapati anak berbuat salah itu adalah bagaimana dia bertaubat. Taubat itu unsurnya 3. Contoh hadis yang menyebutkan bagaimana Nabi meluruskan kesalahan. Disebutkan dari Ya'ish bin Tahfah al-Ghifari dari ayahnya. Bainama ana mutaji'un fil masjidi ana batni idza rajulun yuharrikuni bi rijlihi. Saat aku tidur di masjid tengkurap. Ala batni berarti perutnya di bawah nempel ke lantai. Idza rajulun yuharrikuni bi rijlihi. Tiba-tiba ada seseorang yang menggerakkan kakiku, ya, dengan kakinya, yang menggerakkan badanku dengan kakinya. Maksudnya disuruh bangun. Faqala inna hadhihi dhaj'atun yabghaduhullah. Yabghaduhallah. Ini adalah posisi tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fanadhartu. Lalu aku melihat ternyata itu adalah Rasulullah. Wa fi riwayatin hadhihi dhaj'atu ahlin nar. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan bahwa ini adalah cara tidurnya penduduk neraka. Wala syakka anna nauma 'alal batn fihi ihtikakun madmum, ya, yuqidu syahwa wa yuharrikul ghariza. Dan ini bagian dari salah satu yang tidak diragukan lagi bahwa tidur di atas perut atau tengkurap itu bagian dari bentuk tidur yang tidak baik, ya. Bahkan lebih menimbulkan syahwat dan merangsang tadi. Itu bagian dari tidur yang tidak dianjurkan, ya. Makanya kalau kita mendapati anak-anak kita tidurnya tengkurap, Bu, kalau misalnya dia sudah nalar, maksudnya sudah nalar itu diperintah sudah bisa berubah, diperintah suruh untuk berubah. Satu tujuannya apa? Sebagai istilahnya shock terapi. Kalau kita larang, itu kan shock terapi bagi anak. Oh ternyata tidak boleh. Oh ternyata dilarang. Menyadarkan dia bahwa itu dilarang. Kalau cuma sekedar dibalik, mungkin dia nggak tahu. Oh orang tuanya saya balik, saya tak balik lagi, gitu aja mungkin nganggapnya, ya. Tapi ketika diberikan pemahaman, itu berarti ada shock terapinya tadi. Dan itu bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan, ya. Kemudian yang kedua adalah kalau memang anak-anak itu belum nalar, misalnya anak-anak di bawah 5 tahun, ya. Kalau misalnya dia tidur tengkurap, ya dibalik aja. Jangan biarkan dia tidur tengkurap. Dan ini bagian dari salah satu di antara cara kita mengamalkan apa yang dicontohkan Nabi di dalam meluruskan kesalahan tadi. Ini Nabi memerintahkan secara langsung untuk dirubah posisi tidurnya tadi. Contoh yang lain dari Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jam'i Muzdalifah ila Mina. Fabaina huwa yasiru id arada lahu a'rabiyun murtifa ibnatun lahu jamilah. Nah ini wa kana yusayiruhu. Jadi suatu ketika, kata Al-Fadl bin Al-Abbas, Al-Fadl berarti saudaranya Abdullah bin Abbas, putra dari paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Suatu ketika aku membonceng Nabi dalam perjalanan dari Muzdalifah ke Mina, ya. Maksudnya membonceng berarti karena dia sudah agak besar, posisinya di belakang. Kalau yang masih kecil dia posisinya di depan. Jadi membonceng anak pun ada contohnya. Kalau anak kecil yang dia belum bisa, yang terutama yang belum balik, ya, yang belum bisa mandiri untuk di belakang, dia sebaiknya di depan. Satu, lebih aman. Yang kedua, ada kedekatan tersendiri kenapa kemudian diletakkan di depan. Makanya bayi itu kan juga di pangkunya di depan, bukan di dekat. Ya namanya di pangku kan di depan.
ya. Karena lebih mendekatkan. Berbeda kalau yang dia sudah besar, dia cukup di belakang saja sudah dekat. Ini bagian dari yang juga penting, karena dia bisa nalar dengan apa yang kemudian kita ucapkan. Beda dengan anak-anak yang memang harus kita arahkan dengan tangan, ya. Dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya jangan meletakkan anak-anak yang belum nalar tadi itu di belakang kalau bonceng. Ini juga pelajaran berharga bagi kita. Jadi ketika Al-Fadl saat itu ya sudah remaja lah, usia-usia SMP begitu ya. Ketika kemudian bersama Nabi tadi itu ada seorang Arab Badui lewat bersama dengan anaknya, ya. Anaknya cantik, perempuan. Jadi jalan beriringan begini. Al-Fadl bin Abbas itu nengok sama Nabi, kepalanya digeser lagi ke depan lagi, nengok lagi, geser lagi ke depan lagi, ya. Sampai kemudian di sini disebutkan fanadhara ilayya Rasulullah SAW faqallaba wajhi an wajhiha. Jadi ketika kemudian Al-Fadl bin Abbas itu apa istilahnya, ngeliatin terus gitu ya. Kemudian akhirnya dipalingkan oleh Nabi wajahnya. Nabi ketika melihat wanita tadi dipalingkan wajahnya. Tsumma itu an-nadhr faqallaba wajhi an wajhiha. Tapi ketika kemudian aku mencoba melihat lagi, dipalingkan lagi. Hatta fa'ala dzalika thalathan wa ana la antahi. Dan itu aku lakukan sampai 3 kali dan aku belum berhenti. Falam yazal yulabbi hatta rama jumratal aqabah. Dan Nabi tetap mengucapkan talbiyah tadi itu sampai kemudian melemparkan jumrah aqabah. Dalam riwayat dari Ibnu Khuzaimah, Nabi menasihati Al-Fadl tadi dengan mengatakan, ya bna akhi, inna hadza yaumu man ghadza fihi basaruhu wa hafidha farjahu wa lisanahu ghufiralahu. Ini pada hari setelah Arafah, berarti kan perjalanan dari Musdalifah ke Mina. Berarti kan setelah prosesi Arafah, setelah wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah kan kemudian nginep di Musdalifah. Habis dari Musdalifah kemudian besoknya ke Mina. Dalam perjalanan itu sebelum lempar jumrah Aqabah tadi itu, Al-Fadl bin Abbas tadi itu berarti dalam posisi sedang melaksanakan ibadah haji bersama dengan sepupunya Nabi SAW, ya. Lalu kemudian Nabi mengingatkan dengan kalimat, wahai putra saudaraku, sesungguhnya ini adalah hari, maksudnya hari Dzulhijjah, gitu ya. Termasuk salah satu di antara hari-hari besar umat Islam, termasuk salah satu di antara bulan-bulan haram, yang kemudian Nabi mengatakan ini adalah hari di mana orang yang menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya dan lisannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian setelah itu Al-Fadl bin Abbas tadi itu berhenti. Artinya ibadah saja ada cara setan untuk membuat kita berbuat dosa, ya. Itu ibadah, jelas-jelas ibadah haji, lewat yang bening tadi itu, ya. Ya, kadang-kadang mata itu, apalagi laki-laki itu fitnahnya pada mata. Makanya jaga pandangan laki-laki dengan menutup diri supaya tidak terlihat oleh matanya. Paling efektif apa, Bu? Paling efektif nggak keluar rumah, kan nggak akan terlihat oleh laki-laki yang lain, ya kan? Itu paling efektif. Ya, itu paling efektif. Kalau kemudian keluar rumah bagaimana? Ya menggunakan pakaian yang terbaik untuk dengan pakaian yang menutup seluruh tubuh, yang tidak menampakkan atau mensifati tubuhnya. Mensifati tubuhnya itu ada 2 macam, bukan hanya sekedar pakaian yang tipis semrawang saja mensifati tubuh itu. Pakaian yang tebal tapi menampakkan lekuk tubuh itu juga bagian dari yang mensifati tubuh. Makanya hati-hati memilih kain untuk baju yang dipakai. Bukan hanya yang penting bagus, yang penting lagi viral kemudian dibeli.
Yang penting merek mahal terus dibeli. Enggak. Ya. Walaupun judulnya pakaian syar'i, tapi kalau kemudian mensifati tubuh jadi enggak syar'i, Bu. Ya, namanya promo marketing. Ya. Ada pokoknya yang penting udah pakai jilbab, pakai gamis panjang, wis syar'i bilang. Padahal kalau kemudian masih mensifati tubuh enggak syar'i. Hati-hati dengan bahan-bahan tertentu seperti misalnya jersey. Jersey itu kan karena berat, ya, maka dia sampai membentuk lekuk tubuh tadi. Ya, makanya hati-hati memilih bahan untuk baju. Memilih bahan yang jatuh boleh, tapi jangan yang terlalu berat seperti jersey tadi, tapi juga jangan yang terlalu flowing seperti yang pokoknya yang sekarang kan ada flow-flownya semua jenis-jenis kain yang terbaru ini ya. Karena saya bukan penjual kain lagi, udah lupa saya namanya ya. Ceruti yang kayak gitu kan bahannya agak terbang-terbang gitu karena saking tipisnya ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk dihati-hati. Jangan yang terlalu mudah terbang tadi, yang kalau tertiup angin. Dan paling bahaya itu satu, Bu, kalau lagi naik motor. Perempuan itu harusnya kalau naik motor yang ada penutupnya, yang kalau kehujanan nggak kehujanan itu, Bu. Motor roda 3 itu. ya, pakai itu. Sebagaimana dulu para wanita Arab itu kalau kemudian pergi keluar naik onta pakai sekedup itu. Sekedup itu yang kayak gini nih. Ini penuk onta ya. Itu yang kayak gini nih, kayak kubah gini nih. Ya. Ya kalau mau nggak ribet ya minimal mobil lah. Ya. Nanti bilang sama suami, ya. Kata Ustaz Nafi gitu. Kata Ustaz Nafi, wanita itu kalau mau keluar rumah biar nggak diterpa angin dan pakaiannya tidak mensifati tubuhnya, ya, naiknya mobil, Mas, gitu. Ya. Mobil, Mas, gitu. Masnya agak ditekankan gitu. Nah, ini masalahnya. Yang nge-grab suaminya nggak apa-apa, Bu. Ya. Ini penting untuk dihati-hati. Kemudian yang berikutnya dari Abu Umamah Al-Bahili, ini contoh-contoh Nabi meluruskan kesalahan anak-anak. Aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu gulaman fa wahaba ahaduhu mali Ali. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 2 orang budak. Disebut gulam itu karena budaknya masih anak-anak, ya, masih kecil. Fa wahaba ahaduhu mali aliin. Lalu kemudian Nabi memberikan salah satunya tadi itu kepada Ali. Ali siapanya berarti? Ali siapanya, Bu? Sepupunya Nabi sekaligus mantunya Nabi. Wa qala la tadribhu. Janganlah engkau memukulnya. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah. Karena aku dilarang untuk memukul mereka yang sholat. Wa inni ra'aituhu yusolli mundu akbalna, dan aku melihatnya selalu sholat sejak aku bertemu dengannya pertama kali. Ini jadi catatan, Bu. Kalau anak sudah sholat jangan dipukul. Dipukulnya kalau nggak mau sholat. Catat baik-baik ini. Oh, anak itu tidak boleh dipukul kalau dia mau sholat. Dipukulnya kalau nggak mau sholat. Kan Nabi sendiri yang bersabda di dalam hadisnya, muru auladakum bis sholati wa hum ibnu sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat sejak dia berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum ibnu 10 sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka sudah 10 tahun dan masih tidak mau sholat. Dipukulnya karena tidak mau sholat. Itu untuk sebuah praktek kesalahan meninggalkan syariat Allah loh. Ya. Itu saja baru boleh dipukul ketika usia 10 tahun. Apalagi
kalau kesalahannya bukan terkait meninggalkan syariat. Jangan ringan tangan untuk mukul. Ini ujian kita orang tua ini. Kadang-kadang kita ini ngukurnya ini bikin kita jengkel atau enggak. Kalau kita bikin kita jengkel ya kita marah, mukul. Kamu ini plok, anak nggak tahu diri, plok, dan seterusnya. Ini masalahnya. Nah, ini hati-hati nih, nanti yang ngomong juga diuji nanti di rumahnya. Ya, diuji dengan perkataannya sendiri. Dan ini bagian dari yang juga penting. Kalau memang kita misalnya nih marah kok kemudian omongan kita ini nggak teratur, apalagi wanita itu kan memang cenderung cerewet ya. Kalau bapak-bapak itu marah kemudian mengatur untuk nggak ngomong, kan emang dia jarang ngomong banyak gitu. Kalau ibu-ibu itu kalau kemudian marah kok dibikin nggak ngomong tuh memang angel, Bu. Ya. Prakteknya itu memang udah otomatis, namanya marah panjang itu, apa aja disebut sama dia itu. Makanya latih lidah kita, kalaupun harus mengucapkan sesuatu, ucapkan yang jangan sampai itu menjadi doa yang buruk untuk anak, atau jangan sampai itu kata-kata yang tidak baik untuk diucapkan secara ukuran syariat. Ya. Kadang-kadang ngelarang, kamu ini anak setan, susah diatur. Berarti kamu setannya, oh dia anaknya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk dihati-hati. Ya, hati-hati betul, hati-hati betul. Nabi mengajarkan kepada kita, fa idza ghadibta faskut, kalau kamu marah diam. Tapi memang angel tadi. Kalau memang angel udah ucapin dikir aja banyak-banyak, bukanlah kita nggak bisa berhenti ngomong kan? Udah dikir aja banyak-banyak. Atau kalau marahnya doa yang baik gitu maksudnya. Marah tapi doa yang baik. Nah, itu pikirin sendiri itu gimana, ya? Ya. Kamu ini susah diatur. Umi doain kamu jadi imam Masjidil Haram nanti kamu misal gitu. Ya. Kayak seperti doanya ibunya Syekh Sudes kan begitu ya. Ketika marah didoain begitu ya. Betul jadi imam Masjidil Haram akhirnya. Itu ketika seorang ibu itu mampu mengelola lisannya tadi, mampu mengelola dan mengakomodir kemarahannya tadi, itu yang paling baik. Ibu yang baik. Ibu yang baik itu bukan ibu yang nggak pernah marah-marah, karena nggak ada ceritanya ibu-ibu nggak pernah marah-marah. Apalagi anaknya oke, ngerendel, lanang kabeh sisan, waduh, kayaknya susah itu untuk nggak marah-marah ya. Karena itu fakta di masyarakat begitu. Kayaknya hampir nggak ada yang nggak ada. Kalau dia nggak marah-marah berarti dia nggak peduli sama anaknya, gitu aja. Makanya sampai ada statement di media sosial tuh kan, kalau ibu punya anak banyak, nggak terdengar teriakan, rumahnya rapi, ya, itu ada dua kemungkinan. Satu, ibunya kayak singa. Yang kedua, anaknya sakit. Ya, makanya nggak ada marah-marah, nggak ada berantakan rumahnya. Jadi kalau ibu punya anaknya masih kecil-kecil, marah-marah sama berantakan rumah itu hal yang biasa. Ini harusnya bapak-bapaknya ikut. Makanya kalau pulang jangan langsung marah-marah karena rumahnya belum rapi. Tapi usahakan, karena sudah tahu suami kapan dan jam berapa pulang, siapkan sebelum suami pulang. Itu maksudnya. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Ya. Kemudian berikutnya, ini jamnya terus berjalan ini. Ini udah 10:30 ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Ya, disebutkan oleh penulisnya di sini, Jamal Abdul Rahman. Allahu jalla thana'uhu wa taqaddasat asma'uhu yanbaghi 'ala ibadihi idza dzukira smullahi 'indahum ay yakhsha'u wa yahja'u wa yastahyu wa yarji'u. Ini salah satu adabnya.
Kalau kemudian seseorang itu sudah meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Jadi kalau kita lagi mukul anak kita misalnya, yang laki-laki, kalau yang perempuan kan memang dipukulnya itu beda dengan laki-laki, ya. Pun juga dengan cara yang berbeda dengan laki-laki. Kalau anak laki-laki plok ya plok begitu, nggak apa-apa, karena hidup itu keras kawan, gitu. Nanti diajarkan kepada anak laki-laki. Memang dia harus siap dengan kerasnya hidup nanti itu, apalagi nanggung anak-anak, nanggung istri dan lain sebagainya. Harus siap dengan kerasnya hidup tadi. Dan dia dibiasakan dengan itu, maksudnya bukan dibiasakan setiap hari dipukuli, bukan. Maksudnya dia harus siap dengan kerasnya tadi itu supaya dia juga Tapi beda dengan anak perempuan, ya. Ukuran dipukulnya itu juga berbeda. Istri saja bolehnya dipukul. Kata para ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wadribuhum 'alaiha. Ya. Dan pukullah dia ketika kemudian melakukan nusyus. Itu pun ketika melakukan nusyus, ya. Salah satu bentuk nusyus itu adalah membantah suami. Kata para ulama itu bolehnya dipukul dengan kayu siwak atau dengan bantal. Jadi nggak boleh dengan kayu balok, ya, nggak boleh. Loh, memang tujuannya bukan mukulnya, Bu. Apalagi kalau mukulnya di bagian wajah, nggak boleh sama sekali. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan, man ista'adzakum billahi fa'idhu wa man sa'alakum billahi fa'atu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Dan barang siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka beri dia. Tapi ini bukan tips ya. Nanti pulang sama suami bilang, Mas beli mobil Mas, demi Allah Mas beli mobil. Ada kata kuncinya tadi. Demi Allah Mas beli mobil. Ya, jangan sampai gitu, ya. Nanti jadi salah. Ini kalau kemudian ada anak kita minta perlindungan sama kita dengan menyebut nama Allah, kasih. Itu perintah Nabi, ya. Kalau dia minta berlindung kepada Allah tadi itu kemudian lagi dipukul, ya Abi tolong berhenti Abi, demi Allah Abi. Udah nyebut nama Allah berhenti. Kenapa? Karena kita memuliakan nama Allah tadi itu. Memuliakan asma Allah ketika disebut tadi itu. Kalau dia menyebut wallahi Abi berhenti, berhenti. Dari itu yang kemudian diperintahkan Nabi, man ista'adzakum billahi fa'idhu wa man sa'alakum billahi fa'atu. Siapapun yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka lindungi. Dan siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka beri. Nah, ini juga salah satu yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau meminta sesuatu itu sebut nama Allah. Demi Allah ya Abi tolong saya butuh ini, gitu. Nah, itu beri, Bu. Tapi kalau dia nggak nyebut nama Allah, ya boleh kita mau beri, boleh nggak beri, gitu, ya. Tapi sekaligus juga, kenapa kok kemudian kita perlu mengajarkan anak-anak kita seperti itu juga, supaya menjaga ketergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu penting, ya. Ini juga mengajarkan yang baik tadi, ya. Kemudian yang berikutnya, dalam memukul pun jauhi tempat-tempat yang dilarang. Memukul di bagian alat vital, ya. Bagian kemaluan. Masih lanjutan yang tadi. Bagian kemaluan, kemudian bagian wajah, ya. Dan itu bagian dari yang dilarang oleh Nabi SAW untuk dipukul. Atau memukul bagian yang memungkinkan untuk kemudian disfungsi bagian itu. Karena guru karate bapaknya misalnya, anaknya juga ikut latihan karate, marah, dipukul pas tepat ulu hati. Ya pingsan bisa bablas itu, Bu, kalau mukulnya keras itu, ya. Nah, ini bagian dari yang penting untuk dihati-hati, ya. Jadi tempat-tempat yang vital
untuk dipukul itu tidak boleh dipukul. Kalaupun dipukul pun dengan sesuatu yang tidak meninggalkan bekas. Ya. Nah ini nanti terkait dengan teknis dan lain sebagainya itu tidak ada aturan bakunya. Tapi bagian dari yang kemudian perlu diperhatikan tadi, tidak boleh memukul wajah, nggak boleh memukul tempat-tempat yang vital tadi itu. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, Nabi mengatakan idrib wa a'ti kulla adwin haqqah. Pukullah dan berilah anggota tubuh tadi itu haknya. Wattaqil wajha wal madzakir, dan hindarilah wajah dan kemaluan. Kalau mau dipukul tidak boleh bagian wajah, tidak boleh bagian kemaluan, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting. Sampai Nabi mengulangi idza daraba ahadukum falyattaqil wajha. Jika salah seorang di antara kalian itu memukul, maka hindarilah wajah. Mukul istri juga nggak boleh wajah, mukul anak juga nggak boleh wajah. Ya. Maka nanti mungkin triknya bisa banyak, Bu. Misalnya anak deketin tembok begini, tapi bukan disedotin ke tembok, bukan. Dipukulnya kerasnya pas ke tembok, plok begitu. Jadi kan kaget. Pas kena dia pelan, atau mungkin cuma nyerempet aja, tapi kerasnya pas kena tembok, plok begitu misalnya. Kamu nih anak nggak nurut, ploknya pas kena tembok. Ploknya pas kena tembok, jangan ploknya pas kena anak, bahaya. Ya. Nyubit tidak dianjurkan, apalagi kalau sampai biru. Tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan itu nyubit. Bahkan kalau misalnya istri nggak bangun sholat, itu salah satu cara yang diajarkan Nabi apa, Bu? Percikin air atau gigit telinganya. Digigit telinganya, tapi jangan kuat-kuat. Nanti kasih tahu suaminya, Pi, tahu nggak tips Nabi membangunkan? Padahal abinya yang telat bangun seringnya kan. Nah ini masalah. Padahal yang harusnya bangun duluan itu laki-laki. Ini penting. Karena laki-laki itu pemimpin dan yang harusnya mampu membimbing dan mengarahkan. Jadi yang harusnya mengarahkan ya laki-laki. Bangun duluan itu harusnya laki-laki. Ini penting untuk diperhatikan. Itu yang pernah dilakukan Nabi. Jadi digigit telinganya, digeget gitu loh, bukan digigit ya. Kalau digigit kok kesannya menyakiti, bukan digigit, digeget. Ya, digigit telinganya. Kan dia mesti kaget gitu. Ya. Nanti kalau bangunin suami coba gitu. Kalau nggak dikaplok, karena kaget, mungkin dia ada apa kok ada yang gigit ini kan, kaget dia. refleks survive-nya nanti muncul ya. Hati-hati ini. Jangan dipraktikin pada suami, bolehnya dipraktikin sama istri. Nanti dikasih tahu suaminya ya. Bahkan Nabi mengingatkan untuk tidak melakukan pemukulan tadi itu dari mulai sejak asbab memukul. Biasanya asbab mukul itu karena marah. Makanya Nabi melarang la taghdab. Nabi melarang jangan kamu marah. Karena kalau orang marah itu entah dia kata-katanya yang enggak terkontrol atau anggota tubuhnya yang enggak terkontrol sehingga memukul. Ini penting. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang bisa menaklukkan banyak musuh, bukan. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menaklukkan emosinya sendiri. Ya. Laisa syadidu bisur'ati, kata Nabi. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai atau jago untuk melumpuhkan lawan, bukan jago mukul, bukan. Walakinna syadidu man malaka nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengelola emosinya saat marah. Bukan berarti marah itu haram. Nah, kalau kondisi tertentu memang marah itu manusiawi.
Nanti bisa dibuka lagi kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab Al-Fawaid itu. Masing-masing kekurangan yang Allah berikan kepada kita pun ternyata ada fungsinya. Kenapa Allah menitipkan kita sifat marah? Itu ada fungsinya. Kenapa Allah menitipkan kita sifat iri? Itu ada fungsinya. Tapi gunakan saat dan waktu yang di waktu dan tempat yang tepat. Iri boleh. Iri hukum asalnya nggak boleh apa? Iri hukum asalnya nggak boleh. Tapi ketika diletakkan pada waktu dan tempat yang tepat boleh. Seperti iri terhadap orang yang memiliki ilmu yang banyak, boleh. Iri kepada orang yang ibadahnya banyak, boleh bu. Itu namanya ghibtah, boleh bu. Itu yang seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau iri karena orang lain hartanya lebih banyak, nggak boleh. Kembali ke hukum asal tadi. Sama marah juga begitu. Marah hukum asalnya nggak boleh karena Nabi melarang la taghdab. Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam redaksi yang lain la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah maka bagimu surga. Sampai seperti itu Nabi memberikan motivasi kepada kita. Tapi ada saat-saat tertentu kita boleh marah. Marah ketika misalnya Islam dihinakan, marah harus. Kalau nggak marah itu aneh. Nabi dihina, marah harusnya. Nggak boleh nggak marah. Itu sekedar contoh bahwa ternyata sifat buruk itu pun ada tempatnya, yang kalau disesuaikan dengan tempat dan waktunya bisa boleh. Bohong itu pun ternyata ada tempatnya. Bohong untuk islah boleh. Mendamaikan dua orang yang berselisih. Misalnya yang ini tadi nggak nelpon, dibilang tadi dia nyoba nelpon kamu tapi kamu nggak bisa ditelepon. Ternyata dianya bilang iya HP saya dimatiin. Alhamdulillah berarti nggak ketahuan bohongnya. Kalau misalnya bilang nelpon padahal nggak nelpon ya, lo mana ada nelpon, dia nggak nelpon kok, orang nggak ada catatan miss call di HP saya itu misalnya gitu ya kan, jadi ketahuan bohongnya gitu. Tapi kalau tujuannya islah boleh. Termasuk bohong pada istri boleh kalau tujuannya untuk tidak terjadinya keributan dalam rumah tangga boleh. Dan ini bagian dari yang juga penting. Tapi daripada berbohong, memang ya syariat menganjurkan kita untuk melakukan tauriyah. Tauriyah itu apa? Mengucapkan sesuatu yang maknanya yang difahami kita A, tapi difahami oleh orang lain B, misalnya. Itu lebih dianjurkan. Ya. Sebagaimana kata Nabi ketika kemudian ditanya, ketika Nabi itu pergi ke Badar itu ditanya, kamu dari mana? Minal ma itu maksudnya dari air, difahami orang itu dari mata air Badar. Tapi maksud Nabi adalah kami minal ma itu dari air mani. Manusia itu kan diciptakan dari air mani, itu maksudnya. Sebagaimana firman Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Itu maksud Nabi. Tapi dipahami oleh orang lain dari air itu maksudnya dari sumur Badar. Ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Jadi daripada kita berdusta secara langsung, mending melakukan tauriyah. Itu lebih dianjurkan. Istri saya sampai apal yang kayak gitu. Saya tahu Mas nggak bohong, cuman Mas mengatakan sesuatu biar nggak bohong tapi juga nggak jujur kan? Sampai tahu seperti itu, ya. Tapi paling tidak dia dapat poinnya bahwa suami saya nggak pernah bohong. Nah ini penting itu, karena kalau sudah suami saja tidak dipercaya, lah terus mau percaya sama siapa lagi? Yang tidur bareng seranjang aja nggak percaya coba. Ya. Ini penting untuk diperhatikan. Kemudian termasuk di antara bentuk meluruskan kesalahan, Nabi pernah bersabda dengan kalimat begini, Allikus saut haitsu yarahu ahlul bait. Gantungkanlah cambuk di dinding rumahmu supaya bisa dilihat oleh seluruh anggota rumah tadi. Ini sunnah. Sedangkan kita ini yang digantung bukan lagi cambuk lagi.
macam-macam digantung, baju digantung, ya. Apalagi digantung, ya. Foto digantung. Ini menggantung yang nggak penting. Harusnya yang lebih penting di rumah untuk digantung, yang di tempat yang langsung bisa dilihat oleh semua orang itu adalah cambuk, untuk mengingatkan bahwa setiap kesalahan itu ada hukumannya. Maka hati-hati, walaupun cambuknya mungkin nggak pernah digunakan, ya. Tapi ini bagian dari bentuk takdib, bentuk mengajarkan adab kepada anak-anak. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lain, disebutkan dari Rafi' bin Amru al-Ghifari radhiyallahu anhu, kuntu wa ana gulamun armi nakhlan li alil ansar fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqila innaha huna gulaman yarmi nakhlana fa atiya bi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam lima tarmin nakhl qultu aqul qala fala tarmin nakhl wa qul ma yaskut fi asafiliha thumma masaha ra'si wa qala Allahumma ashbi' batnahu, ya. Dalam riwayat dari Rafi' bin Amru al-Ghifari, dulu waktu dia masih kecil, dia pernah melempari pohon kurma, dilempari kurmanya supaya kurmanya jatuh. Kalau naik kan nggak mungkin. Dan dengan tahu pohon kurma ya, nggak mungkin dinaiki, Bu. Nggak mungkin dinaiki. Kalau dinaiki ya sakit kakinya, di tangan juga sakit, ya. Caranya mengunduh kurma itu pakai kayak steger itu, atau kalau enggak pakai ini yang panjang, ya. Pakai galah yang panjang itu kalau ngunduh kurma, ya. Ya sebagaimana anak sekarang kalau lewat pohon mangga dilempari mangganya gitu, ya. Dulu seperti itu juga Rafi' bin Amru itu milik seorang Ansor. Maka kemudian ditangkap dan dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dilaporkan kepada Nabi bahwa ada anak yang melempari pohon kurma kami wahai Rasulullah. Maka kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi, ya gulam lima tarminah, wahai anak kecil, kenapa kamu melempari pohon kurmanya orang ini, gitu maksudnya. Lalu kemudian si anak tadi mengatakan, aku mau makan ya Rasulullah, karena dia kelaparan. Maka kemudian Nabi mengingatkan, fala tarminakhal, jangan engkau lempari kurma yang masih di atas pohon, tapi cukup ambil yang berjatuhan dari pohon itu. Yang jatuh boleh diambil, boleh dimakan, tapi sebatas makan, bukan untuk dibawa pulang. Nanti ada hadis lagi yang lain, Bu. Kalau misalnya mau ngambil yang jatuh tadi itu, tidak boleh pakai baju seperti ini, kayak zaman anak-anak dulu ya, di jambu atau mangga itu ditadai pakai kaos begini dibawa pulang. Tidak boleh kalau yang begitu. Tapi kalau dimakan boleh, ya. Kalau yang dimakan boleh. Tsumma masaha ra'si, kemudian Nabi mengusap kepalaku dan mendoakanku dengan kalimat Allahumma ashbi' batnahu, ya Allah kenyangkanlah perutnya, ya Allah kenyangkanlah perutnya. Az-Zar'i mengatakan hadis ini menunjukkan bolehnya makan, ya, ketika lapar, ya. Wa qala ghairuhu, sebagian ulama yang lain mengatakan innamal ibaha lil ju' wad darurah. Bolehnya itu karena lapar dan karena darurat. Sekaligus karena anak-anak, bukan karena dewasa. Kalau dewasa enggak boleh. Tetap harus minta izin. Kalau anak-anak yang belum nalar kan kadang-kadang dia taunya makan aja. Wa yakunu ibahatul aql faqat lal haml, ya. Bolehnya hanya untuk dimakan, bukan untuk dibawa tadi. Apalagi pakai kaos, ya. Kaosnya dilepas untuk bawa ini itu jadi karung, tidak boleh, ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Itu contoh kesalahan tadi. Jadi ini contoh bagaimana Nabi mensikapi kesalahan tadi itu, diingatkan yang seperti itu tidak boleh, bolehnya begini, ya. Kemudian didoakan. Ini jangan lupa yang seperti ini.
Jadi kalau kita mendapati anak-anak salah, diingatkan, diberikan pemahaman, ya, difahamkan ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ya. Jangan kamu lakukan lagi yang seperti itu. Habis itu doakan. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita cuma ngingetin aja. Ini nggak boleh begitu lagi. Udah. Padahal intinya itu yang terakhir tadi. Doakan. Ya Allah, luruskanlah hatinya, luruskanlah pikirannya misalnya, atau ya Allah jagalah dia dari kemaksiatan, ya, atau ya Allah berikanlah dia kebaikan yang banyak. Doakan yang baik-baik, ya. Ini justru tujuannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, marra Rasulullah SAW bi gulamin yaslahu syad. Nabi pernah melewati seorang budak, anak kecil, budak Nabi, yang dia sedang menguliti kambing. Faqala lahu tanaha hatta urika. Minggir dulu, aku ajari dulu kamu, baru nanti supaya kamu tidak salah di dalam menguliti. Fa inilah arokatuh sinutaslah, karena aku tidak melihatmu bisa menguliti kambing ini dengan baik. Fa'adkhala Rasulullah SAW yadahu bainal jildi wal lahmi. Maka Nabi memasukkan tangannya antara kulit dan daging tadi itu, kemudian fadahasa biha, kemudian mendorong atau melurut gitu, sampai kemudian terpisah antara kulit dengan daging tadi itu, hatta tawarat ilal ibad, sampai mentok ke bagian ketiak. Bagian, emang kambing punya ketiak? Selangkangan kaki depan itu. Tapi kalau ngomong selangkangan kok ya nggak enak Bu terjemahnya, ya. Ya intinya ketiak ya, bagian kaki depan tuh. Jadi didorong kan dari belakang, didorong sampai kemudian terbelah antara kulit dengan daging tadi itu, sampai ke bagian pangkal kaki depan ini. Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya gulam hakadha faslah. Wahai anak kecil, beginilah harusnya kamu menguliti kambing. Siapa tadi yang diomongin nguliti Bu? Anak kecil Bu. Sekarang sudah tuwek aja nggak bisa nguliti kambing. Beleh nggak berani. Aduh, nah ini masalah ini ya. Itu perlu ditumbuhkan lagi kelaki-lakiannya itu ya. Kemudian Nabi berlalu wa shallan nas walam yatawaddo, dan Nabi kemudian sholat bersama dengan manusia dan tidak berwudu lagi. Menunjukkan getah dari kok getah ya? Getah itu tumbuhan. Lendir dari daging dan juga kulit itu tidak najis. Ya. Dan Nabi tidak melakukan wudu lagi, walam yamsimaan. Dan Nabi tidak membasuh juga dengan air. Cuman kalau kita yang nggak biasa ya, risih gitu ya, agak lengket-lengket gimana gitu kan. Nah ini bagian dari juga penting untuk diperhatikan. Masih banyak Ibu. Ini contohnya. Nah ini langsung kaidah aja lah biar cepet ya. Intinya sama itu contoh-contoh bagaimana Nabi meluruskan kesalahan tadi. Ya. Kaidah dalam memberi hukuman kepada anak. 1. Anak 0 sampai 10 tahun tidak dipukul meski dalam urusan sholat, apalagi selain itu. Ya. Jadi 0 sampai 10 tahun itu tidak boleh dipukul. Meskipun untuk urusan sholat, kan Nabi bolehnya dipukul kalau dia sudah 10 tahun ke atas, ya. Kalau di bawah 10 tahun nggak boleh dipukul Bu, ya. Walaupun dia nggak mau sholat, ya. Ini kaidahnya nih. Yang kedua, 10 tahun sampai 14 tahun ini terutama meminimalisir pukulan sebagaimana kadar garam dalam masakan. 14 sampai 18 tahun ini terutama ya, memukul yang hanya mengenai kulit, tidak sampai mengenai daging, apalagi sampai blowek kelihatan dagingnya, apalagi sampai kelihatan tulangnya, tidak boleh ya. Kemudian 18 tahun sampai menikah tidak menggunakan cambuk atau tongkat yang besar dan keras. Ini ada riwayatnya. Jadi Nabi itu pernah mendapati ada seorang pemuda berzina, lalu dilaporkan kepada Nabi, dan orang itu pemuda tadi pun mengakuinya kesalahan itu. Lalu kemudian Nabi perintahkan untuk ngambil cambuk,
ya. Ngambil cambuk. Ketika dilihat cambuk itu sudah cambuknya sudah cambuk yang sudah lama dipakai itu, tapi ininya sampai bercabang-cabang gitu, pilihan talinya itu sampai bercabang-cabang. Nabi mengatakan yang lebih dari ini, ya, karena dia sudah mulai pendek dan sudah mulai pecah-pecah itu, yang lebih dari ini dicarikan, yang lebih ternyata panjang, pilihannya baru dan masih keras. Kata Nabi yang lebih rendah dari ini. Jadi akhirnya dicarikan yang lunak, yang ikatan ujungnya itu sudah hilang, ya, tapi ininya sudah lentur, tali yang pilinannya itu sudah lentur, ya. Akhirnya kemudian dicambuk dengan itu. Dan nyambuknya pun nggak boleh diangkat tinggi-tinggi gini, nggak boleh. Nyambuknya hanya begini aja, plok gitu, nggak boleh diangkat tinggi-tinggi itu, ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Kemudian tidak mengangkat tangan terlalu tinggi sehingga terlalu keras dan menyakiti tadi. Ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Walaupun ini sebenarnya ukuran umur tidak baku, ya. Tapi ini gambaran paling mendekati terkait dengan memukul itu ada batasannya. Ya. Menggunakan alat pemukulnya juga ada batasannya. Termasuk juga kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan adalah berhenti dari memukul ketika memohon atas nama Allah tadi, kecuali terkait dengan hukum hudud. Kalau hukum had yang ditegakkan, meskipun dia meminta agar kemudian hukumannya berhenti dengan nama Allah, nggak boleh berhenti, karena ditegakkannya hukum hudud pun juga dengan nama Allah, ya, bukan atas kemauan kita. Kemudian yang kedua, tidak memukul pada bagian vital yang berakibat fatal tadi, kepala, wajah, tengkuk atau leher, ya, kemaluan dan yang semisal dengan itu. Kemudian tidak memukul kecuali anak yang telah melakukan kesalahan pun menghukumnya dengan kelembutan dan kasih sayang. Tidak sampai memukul yang sifatnya berlebihan dan mendolimi. Dan ini bagian dari kaidah-kaidah di dalam memukul supaya lebih terkesan mendidik, bukan terkesan menghardik. Wallahu a'lam bishawab.